Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8. Di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Bagaimana penjelasan selanjutnya? Simak terus ya videonya, jangan sampai di skip. Enjoy. Anak-anak, seperti yang kalian ketahui, Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei. Hari Kebangkitan Nasional dirayakan untuk mengenang pergerakan pemuda di Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional diperingati bertepatan dengan berdirinya Organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Kebangkitan nasional menjadi tanda semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Hal tersebut diinisiasi oleh beberapa tokoh yang membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu melawan penjajah. Dilansir dari buku Pahlawan Indonesia tahun 2007, karya Bima, berikut adalah beberapa tokoh yang mempelopori kebangkitan nasional, antara lain adalah sebagai berikut ini. Tokoh yang pertama yaitu adalah Dr. Sutomo. Sutomo dikenal sebagai Dr. Sutomo, merupakan tokoh yang membangkitkan pemuda Indonesia untuk memperjuangkan Indonesia dari tangan penjajah. Dr. Sutomo juga sebagai sosok pendiri Organisasi Budi Utomo yang menjadi tanda kebangkitan nasional di Indonesia. Dirinya terus berjuang keliling Indonesia untuk menanamkan rasa memiliki tanah air. Selain sebagai dokter, dirinya juga sangat aktif di organisasi. Begitu sangat menginspirasi, bukan? Kiprah dari salah satu tokoh kebangkitan nasional yaitu Dr. Sutomo. Selain beliau sebagai seorang dokter, tetapi beliau juga aktif di Organisasi Kebangkitan Nasional. Tokoh selanjutnya yaitu adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan dua temannya, Ernest Dower-Dekker dan Ki Hajar Dewantoro, dikenal sebagai Tiga Serangkai. Dirinya merupakan salah satu tokoh dalam Indis Party, suatu organisasi politik yang pertama kali mencetuskan ide pemerintahan sendiri di tangan penduduk setempat. Cipto Mangunkusumo sudah aktif berorganisasi sejak mengenyam pendidikan di Stovia. Dirinya rajin menyampaikan kritik dan pandangan mengenai Belanda di Indonesia. Sungguh sangat menginspirasi apa yang telah dilakukan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo, karena beliau telah aktif menjadi seorang pengkritik guna untuk membangun Indonesia yang lebih baik ya. Tokoh yang ketiga adalah Douwes-Dekker. Douwes-Dekker memiliki nama lengkap Ernest Douwes-Dekker atau Danur Dia Setiabudi. Dirinya adalah salah satu seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20. Douwes-Dekker juga seorang penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Selain penulis, dirinya juga seorang wartawan serta aktivis politik. Douwes-Dekker juga menggagas nama Nusantara untuk Hindia Belanda yang merdeka. Selanjutnya yang terakhir adalah Ki Hajar Dewantoro. Nama Ki Hajar Dewantoro sangat kental dengan dunia pendidikan. Dirinya merupakan tokoh yang mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa menjadi lembaga pendidik pertama yang memberikan kesempatan bagi rakyat pribumi menengah ke bawah untuk memiliki pendidikan yang sama dengan bangsawan. Ki Hajar Dewantoro kemudian juga aktif berpolitik setelah bergabung dalam Indis Party. Sangat menginspirasi, bukan? Jasa beliau
Berkat jasa beliau kita semua dapat mengenyam pendidikan seperti sekarang ini. Makanya kalian harus lebih rajin belajar, jangan malas-malasan ya, supaya menjadi generasi bangsa yang cerdas. Demikian tadi adalah ulasan materi sebagian kecil dari tokoh pergerakan kebangkitan nasional. Masih ada tokoh lain yang berjasa dalam kebangkitan nasional yang harus kalian ketahui. Kalian bisa mencari di internet, media massa dan sebagainya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.